Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmi Latifah Sidik. Di sini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan, terutama sel. Sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sel hewan yang menyusun dari hewan, dan ada sel tumbuhan yang nantinya akan menyusun tumbuhan. Sel sendiri merupakan suatu unit yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis, tetapi perannya sangat fungsional. Sel ada yang bersifat eukariotik dan ada yang bersifat prokariotik. Eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran, sedangkan prokariotik adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Bagian-bagian sel sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama membran sel atau membran plasma, yang kedua nukleus atau inti sel, dan yang ketiga sitoplasma. Membran sel merupakan lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Membran sel sendiri memiliki tiga sifat khusus dalam menjalankan fungsinya, yakni impermeable, permeable, dan semi-permeable. Impermeable adalah sifat membran yang kaku sehingga tidak mengizinkan zat jenis lain di luar sel untuk masuk. Permeable adalah sifat membran yang mengatur seluruh zat yang boleh masuk melewati sel, sedangkan semi-permeable hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Nukleus atau inti sel adalah bagian yang mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan sel. Selanjutnya sitoplasma adalah cairan yang letaknya di antara nukleus dengan membran plasma. Sitoplasma sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu sitosol dan organel. Sitosol adalah bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel, sedangkan organel adalah bagian struktur sel yang menyusun sitoplasma. Organel sel. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, yaitu tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya dekat atau menempel dengan inti sel. Dikatakan sebagai retikulum endoplasma kasar karena ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintesis protein. Yang berikutnya yaitu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom sendiri yang menempel pada retikulum endoplasma kasar tadi. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi atau diktiosom. Penyebutan badan Golgi digunakan pada sel hewan dan diktiosom digunakan pada sel tumbuhan. Badan Golgi berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Badan Golgi juga mempunyai fungsi tambahan, yaitu memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Organel selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai tempat respirasi seluler.
menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Organel selanjutnya yaitu badan mikro. Ada dua macam badan mikro. Yang pertama, peroksisom, ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Fungsinya yaitu menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Yang kedua yaitu glioksisom, hanya ada di sel tumbuhan dan fungsinya untuk metabolisme lemak. Organel selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Organel selanjutnya yaitu adalah sentrosom. Sentrosom ini organel yang di dalamnya ada dua sentriol dan berperan penting untuk pembelahan sel. Selanjutnya yaitu plastida yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan, yang terdiri dari kloroplas, yang merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Kemudian kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, dan leukoplas yang merupakan plastida yang tak berwarna. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola sendiri lebih sering ditemukan di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan jarang, kalaupun ada biasanya ukurannya sangat kecil. Fungsi dari vakuola sendiri di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Perbedaan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, ukurannya sel tumbuhan lebih besar. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan klorofil, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Tetapi sel hewan memiliki lisosom, sentriol, dan flagella, tapi tidak semua. Untuk vakuola, sel tumbuhan lebih besar dan sel hewan lebih kecil. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.